Shalom, tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Saya tetap senang, saya tetap bersuka cita, dapat juga menjadi berkat buat saudara lewat daily devotion ini. Saya tahu bahwa saudara sudah menikmati perenungan tiap hari. Memang tujuan saya cuma satu, supaya kita semua dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya saya saja bertumbuh dalam Tuhan, tapi saudara juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya membawakan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hanya Engkau yang mampu memberikan pencerahan di dalam hidup kami lewat firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, setiap kami yang mengikuti perenungan pada hari ini, kami akan memahami lebih dalam kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan pada hari ini perenungan yaitu apa? Berbuat sesuatu harus dengan sepenuh hati. Ini penting sekali. Nah, ini adalah bagian firman Tuhan, saudara, sebenarnya dalam konteks hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga, saudara. Ibu dengan istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan saudara, dan begitu, saudara. Tetapi bisa dikaitkan juga kepada hubungan sosial di dalam pekerjaan, aktivitas, saudara, yang biasa kita lakukan di tiap-tiap hari, saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini penting sekali. Saudara, kalimatnya kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apa artinya? Jadi ini yang mau saya sampaikan lewat firman ini. Kalau engkau mengasihi suamimu berdasarkan dia baik, itu sih biasa, saudara. Orang luar juga merasakan hal yang sama, bisa melakukan yang sama. Tetapi engkau tetap baik kepada suamimu, kendati dia tidak baik. Itu yang luar biasa. Kenapa engkau tetap baik kepada suamimu walaupun dia tidak baik? Karena engkau melihat dia, bukan dia secara personal, tapi engkau melihat dia karena engkau sudah berjanji sama Tuhan untuk setia sama dia. Itu penting. Sehingga ketika engkau mengerjakan sesuatu dan engkau tetap baik sama dia, kendati dia tidak baik dengan saudara, karena saudara tahu bahwa engkau mengerjakan bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan yang ada dalam diri dia. Begitu juga sebaliknya. Ketika engkau lihat istrimu berbuat sesuatu yang tidak baik, tapi kamu tetap mengasihi dia. Secara manusia engkau tidak mampu dapat mengasihi dia karena dia tidak bisa menghargai kamu, tidak bisa menghormati kamu. Tapi kamu tetap mengasihi dia. Kenapa demikian? Karena engkau tidak melihat dia secara personal, tapi engkau melihat Tuhan dalam diri dia. Sehingga engkau mengerjakan itu dengan ketulusan dan sepenuh hati untuk Tuhan. Ini penting. Begitu juga terhadap anakmu. Anakmu terhadap orang tua. Dan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan bosmu, dengan orang di sekitar kita, rekan pelayananmu. Kalau kita lihat semua ini, mungkin engkau merasa tersakiti, kecewa. Mungkin sudah bilang begini, Pak Pendeta enak bisa ngomong, tapi saya merasakan beda, Pak, berat sekali. Nah, hari ini saya mau sampaikan, saudara dan saya, kita sama, masih terdiri darah dan daging. Tapi saya mau belajar, saudara, hari ini. Dari dulu-dulu saya sudah belajar, saudara, ya, sampai dengan hari ini. Yaitu apa? Saya tidak akan pernah sedikit memberikan peluang kepada iblis untuk mengganggu saya, untuk tidak bisa berbuat baik kepada orang, kendati orang itu tidak berbuat baik kepada saya. Karena kita harus berbeda. Ketika engkau melakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, berbuat sesuatu dengan luar biasa, Tuhan tidak pernah sedikit pun berpaling buat saudara. Dia akan ada bersama dengan saudara. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua, supaya saudara-saudara harus punya keyakinan teguh bahwa ketika engkau berbuat sesuatu dengan hati yang tulus dan apa adanya dengan sepenuh hatimu, engkau tidak akan sedikit pun mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang baik. Pak, saya dapatkan sesuatu yang tidak baik hari ini. Ingat, sifatnya short time, tidak akan mungkin long time. Maka Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidupmu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu dalam usahamu, aktivitasmu, pekerjaanmu sebagai karyawan, pimpinan,
pelayan Tuhan, sebagai pasangan suami istri, saya yakin dan percaya hidupmu pasti mengalami kelimpahan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba dikuatkan dan kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Kami hanya lihat Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami, sehingga kami mengerjakan hari ini karena Engkau ya Tuhan, yang memampukan kami untuk berbuat banyak hal. Diberkatilah setiap kami masing-masing, dan sepanjang hari ini kami melakukan aktivitas dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan tentunya, dan selalu saya ingatkan Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Dia menguatkan, meneguhkan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.